Waalaikumsalam. Oh, nggih, seneng. Nggih. Nggih. Pripun kabare Pak Dian? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Ini Pak, untuk hari ini jenengan katanya mau mengadakan observasi atau supervisi ya? Iya. Persiapan apa saja yang telah disiapkan untuk Pak Dian? Untuk persiapannya sih kaitannya dengan anak, Ya. Apa namanya? Sudah tak siapkan terkait dengan materi yang saya akan berikan nanti terkait dengan seperti ini. Ya, oke. Nanti Pak Dian akan melakukan supervisi dengan kelas berapa? Kelas 9. 9. 9D. Oh, 9D. Ya, Ya, oke. Selanjutnya RPL sudah disiapkan Pak? RPL sudah. Sudah. Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan tentang apa ini Pak? Untuk tujuan pembelajaran kaitannya dengan seperti tentunya di sini peserta didik itu mampu menampilkan perilaku sosial, Pak. Perilaku sosial yang sesuai dengan norma dan etika pada kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti memahami dan menunaikan hak-hak dan kewajibannya, Pak, terkait anak tersebut sebagai warga negara serta memiliki komitmen moral terhadap sistem etika dan nilai sebagai pribadi maupun anggota di masyarakat. Ya, itu tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan di RPL ya. Iya. Kemudian untuk area pengembangannya yang hendak dicapai itu apa saja Pak? Untuk area pengembangannya itu pertama penerapan disiplin ya, agar anak itu lebih disiplin lagi dalam mengikuti pembelajaran atau pembimbingan terkait aplikasi ya Pak ya. Terus yang kedua memberi motivasi. Motivasi di sini siswa itu tergerak untuk memotivasi terkait dengan materi apa yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga pelaksanaan asesmen. Nah, pelaksanaan asesmen di sini siswa melakukan asesmen terkait dengan pengetahuan tentang materi yang saya akan sampaikan. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu berarti bentuk area pengembangan yang hendak Pak Dian capai dalam proses pembelajaran ini ya. Iya. Selanjutnya area pengembangan sudah, tujuan sudah. Nah, untuk strategi yang akan disiapkan dalam proses pembelajaran ini seperti apa Pak? Untuk strategi yang saya gunakan yaitu dengan satu memakai media. Di sini yaitu saya memakai media Canva Pak. Terus video, terkait dengan video saya akan menampilkan beberapa rekaman terkait contoh cyberbullying ya, terkait dengan cyberbullying terus saya akan membuat kesepakatan kelas. Ya, agar semua akan tercapai ya. Ya, agar semua siswa tercapai, maksudnya bisa dikondisikan dengan kesepakatan kelas yang siswa utarakan lah ya. Terus yang berikutnya terkait dengan lembar kerja peserta didik KPD. Gitu saja Pak Dian. Nanti silakan Pak Dian melakukan observasi. Ya, saya nanti juga akan menilai catatan apa saja yang perlu disiapkan untuk pencapaian observasi atau supervisi pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Ya, itu saja. Monggo disiapkan untuk peserta didiknya, bisa dipersilakan untuk masuk. Oke, terima kasih Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dengan saya kaitannya dengan bimbingan konseling ya. Gimana kabarnya kalian untuk hari ini? Baik ya, alhamdulillah kalian baik semua ya. Oh ya, sebelum kita menginjak ke bimbingan konseling ya, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Ketua kelas ya, ketua kelasnya. Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih ya. Untuk pertemuan kali ini ya, di sini ada yang tidak berangkat atau masuk semua? Sofyan. Oh, Sofyan izin atau sakit? Alfa atau Alfa? Alfa. Gitu. Ya coba nanti dikonfirmasi ya ketua kelasnya atau temannya yang lain sakitnya kenapa ya. Seperti itu. Kalau misalkan sakitnya mungkin agak lama ya, nanti bareng-bareng dijenguk perwakilan dari kelas. Itu ya. Oke, baik. Di sini Pak Dian akan memberikan kaitannya materi bimbingan klasikal tentang cyberbullying. Ya, kelihatannya kalian kok belum semangat ini ya. Ya. Biar untuk menumbuhkan semangatnya ya, kita ice breaking dulu. Ya. Gitu. Kalian berdiri semua. Iya. Ya. Nah, kalian dengarkan saya ya. Ice breakingnya seperti ini. Kalau berarti mengikuti gaya saya, seperti itu. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Seperti itu ya. Berarti kalian itu mengikuti misalkan menari ya seperti ini, ya, menara ya seperti ini, seperti ini ya, seperti ini. Kalau di atas menara, Marina itu saya, ya, seperti itu. Siap, oke? Oke, fokus. Nanti Pak Dian bisa mengacak, entah itu atas, menari, menara, nah, gitu ya. Oke, difokuskan, ya. Ayo mulai 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menara di atas menara. Difokuskan. Ayo, Marina menari di atas menara. Marina di atas menara. Ya, menari seperti ini. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, baik. Tentunya kalian sudah melakukan ice breaking ya. Kaitannya satu, untuk menambahkan semangat kalian dalam belajarnya, dalam bimbingan kali ini ya. Seperti itu, mudah-mudahan dalam bimbingan kali ini ya itu bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Baik, Pak Dian akan menayangkan kaitannya dengan cyberbullying. Bentar. Komputernya agak lemot, jadi ini seperti ini ya. Oh ya. Baik.
Ya, di sini kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Ya, materinya tentang cyberbullying. Ya, ada yang tahu cyberbullying? Perundungan ya? Iya, bagus sekali, perundungan. Seperti itu. Ya, di sini ya tentunya Pak Dian akan menyampaikan suatu materi tentang bullying lah di sini. Nah. Nah, ya dalam kaitannya dengan cyberbullying ya, yang ingin Pak Dian sampaikan ya untuk tujuan layanan kali ini yaitu kalian itu mampu menampilkan perilaku sosial yang sesuai dengan norma dan etika pada kehidupan bermasyarakat, seperti memahami dan menunaikan hak dan kewajiban ya, seperti itu. Setiap sebagai warga negara ya itu memiliki komitmen moral terhadap sistem etika dan nilai ya, nilai yang baik, nilai sosialnya itu yang baik, seperti itu ya. Untuk sebelum menginjak ke materi, Pak Dian akan membagikan ya asesmen untuk kalian, asesmen awal ya, dan nanti kalian dikerjakan dulu ya, seperti itu. Waktu 5 menit. Berapa? Tuh 2 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya, coba itu ada soal untuk kalian ya. Itu nanti diisi, cara mengisinya misalkan kalian pernah diajak atau dihina atau diolok-olok di sosial media, ya atau tidak. Ya, itu menyesuaikan dengan keadaan kalian. Seperti itu. Waktu 5 menit ya. Oke. Nanti kalau sudah kalian ditumpuk di depan, kalau sudah ditumpuk depan sini aja, nanti biar saya yang mengambil. Ya dikasih nama dan kelas. Ya, itu mengisinya menyesuaikan dengan apa yang kalian alami. Kalau sudah ditumpuk di depan,
yang belakang narik ke depan, ya seperti itu. Estafet. Dah? Dah belum? Dah? Ya, kita ambil lagi. Dah belum? Meski apa belum? Dah belum kan? Dah. Kumpulkan ya. Ya. Akbar mesti lama kan, mesti Akbar. Sini aja dulu, yang sudah aja. Iya. Akbar? Ya, sambil menunggu Akbar. Ya, baik, kalian sudah mengisi ya kaitannya dengan asesmen awal kaitannya dengan kejadian ya, kejadian yang kalian alami. Ya, di situ. Baik, Pak Dian langsung menginjak ke materi saja. Ada yang tahu tentang cyberbullying? Siapa? Mbak April ya? Ya, apa? Iya, benar sekali, cyberbullying itu ya terjadi di media sosial ya, online, entah itu di Twitter, di Facebook atau WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Lah, di sini ya. Bentar. Lah, ada contohnya ya. Kaitannya dengan cyberbullying. Yang pertama, ya kan, misalkan saja kalian, ya, Mas Arsehan lah contoh, ya, ini contoh saja ya Mas Arsehan ya, tidak terjadi beneran. Ya, misalkan Mas Arsehan itu update status kaitannya dengan foto, ya kan, fotonya itu seperti ya mungkin bergaya lah ya, seperti artis lah, seperti itu, ya. Diupload di media sosial, Facebook contohnya seperti itu. Ada yang tidak suka, ya kan, mengatai-ngatainya, ya apa, bahasanya kan kayak ganteng-gantengnya sendiri gitu ya, maksudnya ya cara Jawa niki kaya ganteng-ganteng dewek, ya seperti itu. Itu termasuk contoh cyberbullying. Lah ini ya kaitannya dengan contoh-contoh cyberbullying, ya kan. Nah, kok nggak kelihatan tulisannya ya? Nah, nih misalkan tadi Pak Dian mencontohkan Mas Arsehan mengupload foto di media sosial, ya kan, yang melihat banyak, mungkin tentunya ada yang tidak suka dengan berkata wak jelek banget, ya kan, seperti itu. Padahal kan Mas Arsehan itu menginginkan ada pujian, ya kan, ada namanya pujian, tapi ada yang tidak suka, ya kan, terus mengomentari semacam itu termasuk cyberbullying ya, dengan kata-kata kasar ya, ini termasuk cyberbullying yang ada di media sosial. Terus cyberbullying yang ada di games online ya, tentunya kalian di sini pernah main game kan? Pernah ya, sering malah ya. Ya, oh ya, tentunya kalian pernah mengalami enggak? Pernah ya, contohnya seperti apa Mas, ayo. Kenapa? Gak apa-apa bilang saya. Contohnya seperti apa? Apa bicara kotor atau bahasa-bahasa yang aneh kayak gitu? Bicara ngelantur kayak gitu ya? Mungkin kalian sedang main apa? Game apa? Mobile Legends biasanya bukan bahasanya kan ya. Nah, itu termasuk contoh cyberbullying ya. Seperti itu ini ya. Kalian bisa lihat contoh-contoh ya kaitannya dengan cyberbullying. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya?
Paham, oke. Yang berikutnya. Lah ini stop bullying. Ya. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan perundungan ya yang terjadi di dunia maya. Contoh seperti tadi yang kalian sampaikan di media sosial. Seperti itu, entah itu di YouTube, TikTok segala macam. Ya. Nah, di sini umumnya tindakan ini terjadi di media sosial, game online dan berbagai macam platform yang menyediakan kolom chatting atau kolom komentar. Nah, di sini menurut penelitian berjudul A majority of teens have experienced some form of cyberbullying, ditemukan bahwa 59% ya remaja yang menggunakan internet pernah menjadi korban cyberbullying. Kalian pernah tidak? Jujur aja, pernah tidak? Pernah ya, tanpa kalian sadari. Ya. Nah, nanti Pak Dian sampaikan ciri-cirinya seperti apa. Seperti itu. Ya. Nah, angka ini lebih besar dari korban ya berusia dewasa sebesar 33%. Beberapa contoh perundungan yang sering terjadi di dunia maya antara lain yaitu mengucilkan orang tertentu saat bermain game. Contoh tadi, Mas siapa? Danu. Ya, lagi main game online. Apa tadi? Mobile Legend ya. Nah, itu ada bicara yang aneh-aneh, yang kotor-kotor. Contoh misalkan saja, mohon maaf, ada yang bilang satu, mainnya gimana sih? Nah, itu. Terus keluar juga seperti bilang kaki empat, ya kan seperti itu. Nah, itu sama saja dengan contoh cyberbullying. Yang berikutnya melakukan pelecehan terhadap sesama atau lawan jenis. Ya, misalkan saja berkata yang tidak pantas lah ya. Dalam arti tanda tanya mungkin kalian posting foto, ya kan? Wah, kamu kok cantik banget, gimana kalau gini lah. Ya, seperti itu. Ya kan? Yang hal negatif lah, ya. Yang negatif terus di komentar seperti itu contohnya. Terus memaksa untuk mengirimkan pesan atau gambar yang berbau seksual. Ya. Seperti itu misalkan kalian punya kenalan. Ya, pacar lah intinya. Ya kan? Chat-chatan, minta digambarin yang aneh-aneh. Seperti itu. Itu termasuk cyberbullying. Terus misalkan tidak suka dengan kalian, itu bisa disebarkan. Ya. Itu. Makanya kalian perlu hati-hati dalam bermain media sosial. Jangan gampang terpengaruh. Ya. Seperti itu. Ini jelas sekali, ya. Terus memperlakukan orang lain di media sosial dengan menyebarkan kebohongan atau aib, Nah, misalkan ya kan Mbak siapa namanya? Mbak Wiwit ya. Mbak Wiwit tidak suka sama Mas Arsehan. Ya kan? Padahal Mas Arsehan itu perilakunya baik. Apa itu? Arsehan itu sukanya itu pacarnya gonta-ganti. Macam itu, ya kan? Padahal Arsehan saja pacaran belum punya. Ya kan? Kan seperti itu, di videonya seperti itu. Ya. Dengan misalkan saja tadi Mas Arsehan itu memposting dirinya sendiri di media sosial katanya dengan fotonya, terus komentarnya yang negatif seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk cyberbullying, melecehkan ya atau menfitnah yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti itu. Terus memberikan pesan berbentuk ejekan. Ya, seperti Kak Dian bilang tadi, wah fotonya jelek banget sih kamu. Ya kan? Kan seperti itu. Sudah gendut, ya kan? Hitam lagi. Kan seperti itu. Itu sama saja merupakan bentuk cyberbullying, ya. Membuat akun palsu dengan nama korban. Ya kan? Misalkan namanya Ilham. Ya kan? Tapi yang menjalankan Arsehan, ya kan? Padahal namanya Arsehan, tapi
diganti namanya ilham, terus meneror teman lainnya, ya kan? Kita menunjukkan tidak kesukaannya kepada ilham lah. Ilham nanti Mas Arsena itu menunjukkan ketidaksukaannya dengan meneror temannya ilham dengan atas nama ilham, kan seperti itu. Ya, jadi yang menjadi korban adalah ilhamnya, padahal yang melakukan Mas Arsehan. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Terus membuat grup chat berisi banyak orang dan memasukkan korban ke dalamnya lalu mengolok-olok secara bersama-sama seperti di grup WhatsApp. Ya kan? Yuk kita kerjain saja. Misalkan Mas Denu, ya kan, masukkan ke grup. Habis itu habisin dia di grup dengan kata-kata yang kaitannya dengan merendahkan. Seperti itu. Paham ya sampai di sini ya kaitannya cyberbullying ya? Ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, penyebab cyberbullying. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab cyberbullying. Tindakan ini umumnya muncul karena adanya pengaruh dari lingkungan. Ya. Baik di rumah, sekolahan atau bermain. Sejumlah faktor yang bisa menjadi penyebab bullying di dunia maya diantaranya satu. Jelas, ikut-ikutan teman. Contoh saja, kalian pernah melihat yang saat ini sedang terjadi, ya, kaitannya kemarin pertandingan Indonesia vs Bahrain, ya kan? Yang diolok-olok siapa? Wasit, ya kan? Bahasanya apa? Ya kan? Aneh-aneh kan? Nah, itu termasuk apa? Termasuk cyberbullying. Wasitnya adilora, ya kan? Wasitnya gundul, ya kan? Kan seperti itu. Kata-katanya kan aneh-aneh kan? Kalian yang lihat enggak? Ya, buka kan seperti itu ya. Kalian lihat pertandingannya enggak? Lihat kan? Nah, yang cewek aja udah lihat ya. Itu seperti itu, ya. Tuh, ya, ikut-ikutan teman. Padahal orang nonton pun yang penting melu-melu lah, menggo rame-rame. Ya kan? Netizen Indonesia biasa seperti itu ya, senengnya nyerangnya lewat media seperti itu termasuk cyberbullying ya. Sulit berempati terhadap orang lain ya, seperti itu. Terus ingin terlihat kuat di mata orang lain. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ingin terlihat kuat di mata orang lain. Contohnya seperti apa? Tahu enggak? Tahu enggak, Mbak? Enggak udah tahu. Mbak April? Ah, benar. Seperti itu. Iki loh saya. Kayak kelihatan seperti punya anak buah. Ya. Nah, seperti itu. Ingin terlihat kuat. Jadi kalau misalkan Mas siapa namanya? Akbar teko anggotanya Akbar akan temen leh. Yang pertama Akbar kepada kayak gue ngejai. Ya kan? Nah, seperti itu biar kelihatan kuat. Yang berikutnya upaya untuk mendapatkan popularitas. Ya, biar terkenal. Ya, padahal tindakan itu salah, justru akan menjatuhkan kalian kalau hal semacam seperti itu. Hubungan yang tidak baik dengan keluarga. Nah, nih ya, yang menyebabkan pembulian. Terus yang berikutnya. Dampak cyberbullying pada korban. Nah, di sini dampak cyberbullying sama buruknya dengan perundungan di dunia nyata. Sama. Tidak jauh beda. Ya, dalam beberapa kasus efek yang ditemukan bahkan lebih parah. Ya. Bahaya cyberbullying tidak hanya berkaitan dengan gangguan mental, ya, tapi juga bisa berkembang ke arah fisik. Ya, mental contoh, ya kan, kalau sudah kena mental, salah satunya seperti apa? Stres, benar juga. Depresi, ya kan? Orangnya menjadi pendiam, ya. Gangguan arah ke fisik,
Ada yang tahu? Keroyok, lebam ya, gangguan fisik arah ke fisik ya, bisa berkembang ke arah fisik. Gangguan mainan ke arah fisik, misalkan arah fisik ya itu contohnya dikeroyok. Kalau misalkan gangguan fisik misalkan saja menjadikan cedera ya, nah, seperti itu. Misalkan ke fisik juga bisa dilihat anak itu pertama gangguannya secara fisik, secara mental ya, mental berpengaruh juga ke fisiknya. Akhirnya satu, misalkan anak itu menjadi korban bullying, bisa saja anak itu pendiam dan terlihat di badannya menjadi kurus. Soalnya apa? Satu, ya kan, tidak enak makan, jelas itu, ya kan, mau makan susah, jadi kepikiran, pada akhirnya badannya itu kurus, enggak seger seperti itu ya. Nah, seperti itu. Terus lah di sini ya, dampak perundungan di dunia maya yang perlu diwaspadai yaitu gejala fisik seperti sakit kepala dan perut. Ini untuk bullying secara nyata ya, secara fisik. Misalkan saja ya kan, kalian dipukul, itu sama saja kan bahasa Indonesia ditonyor ya. Ya kan, kalau sering ditonyor seperti itu kan bisa saja menimbulkan rasa pusing. Ya kan? Terus perut. Ya, akhirnya apa? Kalian setelah jadi korban bullying, pada akhirnya satu, ya kan, nafsu makannya berkurang, yang akan mengakibatkan sakit perut dan menimbulkan penyakit lambung. Itu seperti itu. Kesulitan untuk tidur atau beristirahat, kepikiran terus. Ya, nek wis kena cyberbullying aku ngesuk mangkat di bully maneng, ya kan? Jadi kepikiran seperti itu. Kesulitan untuk tidur dan beristirahat, hilangnya kepercayaan pada orang lain, ora pedenan. Ya. Seperti itu, yang tadinya pede ndarung ora pedenan. Makanya kalau misalkan kalian punya teman misalkan berani ngomong di depan, ya jangan digasai. Ya, malah justru didorong. Ya kan? Seperti itu, didorong dalam arti ya apa? Apresiasi bagus, ya. Seperti itu. Waspada dan curiga yang berlebihan, gangguan kecemasan, hilangnya motivasi untuk beraktivitas, sulit beradaptasi dengan lingkungan, depresi, munculnya keinginan untuk bunuh diri. Itu yang lebih beratnya. Ya, misalkan dibully terus menerus sampai ke fisik, ya, ke mentalnya seperti itu, ya kan? Nah, kalau tidak dicegah, ya, kalau tidak ketahuan, itu akan menimbulkan korban itu bisa bunuh diri. Itu bahayanya seperti itu, ya. Yang berikutnya, nah, cara mengatasi cyberbullying, ya, beberapa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi perundungan di dunia maya. Yang pertama yaitu blok akunnya, ya. Kalau sudah ada tanda-tanda ingin membuli, segera misalkan keluar dari pertemanan, ya, atau diblokir akunnya, keluar dari grup atau platform tempat perundungan. Misalkan saja kalian masuk ya tempat itu isinya ke omongan yang tidak enak-enak dan mengejek-ejek orang, ya, kaitannya dengan fisik segala macam, ya kan? Sekarang kalian keluar dari grup itu, ditakutkan kalian menjadi korbannya. Seperti itu. Kalau tidak kuat-kuat ya mungkin bisa terjadi seperti itu tadi, ya. Laporkan akun pelaku platform atau website terkait. Ya, misalkan ada grup-grup yang mungkin satu bullying parah, laporkan saja. Ya parah enggak parah ya segera dilaporkan supaya agar ada tindakan yang lebih positif lagi. Terus yang harus ceritakan perilaku yang Anda terima ke orang kepercayaan. Misalkan kalian menerima perundungan atau diejek lah, hampir setiap hari dilaporkan. Mungkin kalian kejadian di sekolahan, jangan kalian cuma diam saja, dilaporkan ke guru BK ataupun wali kelas kalian agar segera ditindaklanjuti, dicegah. Seperti itu. Ya, kaitannya apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak terjadi, ya kan? Yang tidak ingin terjadi seperti itu. Terus yang berikutnya, simpan bukti-bukti perundungan lalu laporkan. Misalkan
melakukan perundungan yang sifatnya kriminal, ya, seperti itu segera dilaporkan, ya. Jika tindakan perundungan yang diterima mulai mempengaruhi kesehatan mental, konsultasikan, ya, ke dokter kaitannya dengan masalah fisiknya atau segala macam seperti itu, ya. Ini kaitannya dengan cara mengatasi cyberbullying. Nah, di sini juga ada dampak cyberbullying pada korban. Yang tadi ya. Maaf. Nah, itu tadi ini video untuk kalian pahami, ya. Bentar. Ya, video ini kali ini ya coba kalian amati ya yang harus kamu ketahui tentang bullying dan cyberbullying. Mungkin tadi dalam Pak Dian menyampaikan materi kurang jelas, mungkin kalian bisa melihat video lebih jelasnya lagi contoh-contohnya. Dan ini kalian tak tayangkan video tentang bullying, ya. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menjelekkan orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki titik posisi di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat memberi korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang lainnya, umumnya lebih lemah. Aduh, lihat aja wes. Bentar ya. Adalah tindakan orang lain. Pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat, seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang lainnya, umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu kondisi fisik, misalnya yang terbentuk khusus atau khusus berbentuk warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian, misalnya suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik, misalnya dianggap paling bodoh atau paling pintar. Empat, ekonomi atau sosial, misalnya paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan kelima, termasuk golongan minoritas, misalnya berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying itu bermacam-macam. Di antaranya pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying sebelumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, menjadi sasaran bully berikutnya, ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik kepada korban, bahkan mengajak korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik, memukul, menendang,
semalam atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korban. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungan. Di era teknologi dan internet, sekarang bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam lingkungan. Sering aku ya. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, atau strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki perlindungan. Pelaku juga tidak perlu lakukan bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas evaluasi korban. Juga orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, hilang percaya diri atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya kemasukan, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Aksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajaran Pancasila, bullying juga sekolah dengan menjadi pelaku bullying karena ini hanya berpikir dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korban, bagaimana rasanya? Tidak enak kan? Jika kamu menjadi korban atau bullying, jangan takut. Lapor pada guru atau kepala sekolah ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video ini. Khusus untuk memberikan cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, jangan belum melakukan sesuatu jangan mudah terpancing dengan komentar. Nah, kalau sekolah akan membuat anak-anak bullying, apa ya jawaban yang cocok untuk aksi tersebut? Coba tulis demo di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman lainnya ya. Dan kita tidak lain. Ya. Ya, itu kaitannya dengan cyberbullying. Tentunya mudah-mudahan dengan apa yang Pak Dian sampaikan ya, itu bisa dipahami oleh kalian. Terus untuk tugas berikutnya ya, di sini ya, kalian akan membuat kelompoknya seperti ini aja ya. Ya, seperti itu kalian kerjakan ya, kaitannya dengan tentang cyberbullying. Misalkan contoh ya, seperti itu. Terus di sini kalian tak suruh mengerjakan ya per kelompok. Nah, nanti setiap kelompoknya coba kamu presentasikan di depan. Salah satu saja nanti. Kelompok ini siapa perwakilan, kelompok ini perwakilan siapa, ini siapa, ini siapa. Paham ya? Nah, oke, ini jangan coba di nganu. Ya. Coba dibalik enggak apa-apa itunya. Kamu agak ke sini enggak apa-apa, Mas. Untuk diskusi dengan teman kamu. Sini. Ke belakang enggak apa-apa sini, Mbak. Kamu.
Ayo, mulai sekarang. Enggak apa-apa, berdiri. Di apa namanya? Didekatkan kursinya. Ya, biar apa namanya? Diskusinya berjalan dengan lancar. Ya. Sini enggak apa-apa, maju. Mau ada itu apa namanya? Di balik enggak apa-apa. Ayo Mas, gabung sini. Kursi, enggak apa-apa kursi. Diangkat. Ya. Ini ayo. Saya beri waktu berapa menit? Sak jam. Ngarang Arsehan senengnya sak jam. Berapa menit? 10 menit ya? Ya, oke, silakan. Ayo nah, ini yang laki-laki ke boleh maju ke depan untuk diskusi. Diskusikan. Pertanyaannya ya, berikan masing-masing 5 contoh cyberbully yang sering ditemui ya. Terus berikut 5 daftar cyberbullying, berilah uraian dampak negatif. Nah, ini dampak negatif sudah korban seperti apa. Kalau misalkan tidak cukup di bawahnya. Ambil kursi di belakang enggak apa-apa loh Mbak, itu biar enggak berdiri ya. Itu ambil kursi di depan ya, atau di sebelahnya no. Akbar sini Akbar, didiskusikan. Ini pertanyaan yang pertama, berilah masing-masing 5 contoh cyberbullying yang sering ditemui, yang kamu sering temui, yang kamu sering jumpai. Apa ya, pokoknya yang kamu sering jumpai apalah, di sekolahan, entah itu di rumah, ya kan? Waktu 10 menit ya. Nanti itu kalau misalkan kurang apa ngisinya bisa di bawahnya, enggak apa-apa. Tapi diberi poin A atau poin B.
Ya. Pokoknya yang sering kalian hadapi, entah kamu diutarakan di sini enggak apa-apa. Iya, langsung dicatat aja. Ya. Ya. Yang sering kalian temui. Waktu kurang 5 menit lagi. Sudah selesai belum? Ini pokoknya yang sering kalian alami loh. Makanya belajar diungkapkan di sini. Apa sering digasih arsehan, kan? Sudah belum? Sudah. Sudah Mas? Sudah. Nah ini diisi ancaman di sosial media. Dampak negatifnya apa? Kalau sudah, ya, ini nunggu temannya kelompok 4 ya. Bentar, ini lagi dikerjakan. Yuk, 2 menit lagi. Pendapatnya temannya kamu ditulis di situ enggak apa-apa. Setaunya kamu gitu loh. Sudah? Sudah, kalau sudah kan? Johan, sudah belum Man?
Dah, ayo. Sekarang kalian untuk diskusi sudah selesai. Mohon perhatian ya. Nah, di sini coba nanti kalian ya presentasikan ya diskusi kelompok kalian kaitannya dengan ya 5 contoh cyberbullying yang kalian sering temui. Ya. Paham ya? Oke. Untuk kelompok 2 coba yang mau menyampaikan kaitannya diskusi kalian ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang cyberbullying. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berikan masing-masing 5 contoh cyberbullying yang sering ditemui, dilakukan atau dialami. Nah, yang pertama yaitu mengejek nama orang tua. Yang kedua, menghina fisik orang lain. Yang ketiga, memalak uang saku teman. Yang keempat, menyebar aib orang lain. Yang kelima, menfitnah dan memukul orang lain. Soal kedua, berikut ini adalah 5 daftar cyberbullying. Berilah uraian dampak negatifnya, baik secara fisik maupun psikis, dengan mengisi tabel berikut. Yang pertama yaitu diancam di sosial media. Tentunya dampak negatifnya yaitu depresi dan kurang percaya diri. Yang kedua, fotonya diedit menjadi tidak senonoh. Para korban pasti merasa malu dan kurang percaya diri ketika akan memposting foto tersebut. Yang ketiga, difitnah di sosial media. Dampak korban menjadi pendiam, pemalu. Yang keempat, dikirimi gambar porno. Tentunya para korban pasti akan merasa cemas dan takut diketahui oleh orang lain. Yang kelima, dikirimi berita bohong atau hoaks. Dengan dampak negatifnya yaitu waspada dan curiga berlebihan terhadap orang lain. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Nah, ini untuk pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Nah, nih untuk untuk poin ke-1, mengejek nama orang tua ya. Itu cara untuk mengatasinya gimana kalian? Agar mungkin tidak tidak mengejek lagi, misalkan dengan memanggil-manggil orang tua seperti itu. Perwakilan boleh siapa? Sesuai dengan kesadaran masing-masing, itu kan nama orang tua, jadi itu termasuk privasi dan tidak boleh diajak orang lain. Gitu ya. Baik, berarti mungkin tindakan kamu untuk pelakunya tersebut gimana? Menasihatinya. Oke, Karena siap. itu nggak sopan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, ya, difitnah di sosial media. Nah, di sini dampak negatif itu menjadi pendiam. Ya, untuk contoh pendiamnya itu seperti apa, Mbak? Mungkin Tidak mau berteman dengan orang lain. selalu sendiri ya berarti ya. Kalau misalkan diajak ngobrol cuma singkat-singkat jawabannya seperti itu. Gitu ya. Oke, bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang berikutnya kelompok 1. Silakan yang ingin dipresentasikan. Ayo. Maju, tidak apa-apa. Oke, silakan. Iya, jangan baca. Salam dulu. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Kevin Satriadi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Berikanlah masing-masing 5 contoh cyberbullying yang sering ditemui, dilakukan, atau dialami. Pertama, menghina perihal sara atau perbedaan agama. 2. Mengancam jika melaporkan. 3. Menyebarkan aib dan fitnah serta hoaks. 4. Menghina kepribadian fisik atau latar belakang. 5. Memberi atau menunjukkan ujaran kebencian di game online. 2. Berikut ini adalah 5 daftar cyberbullying. Berilah uraian dampak negatifnya baik secara fisik maupun psikis dengan mengisi tabel berikut. Contoh bullying pertama, diancam di sosial media. Dampak negatifnya yaitu stres atau kepikiran. 2. Fotonya diedit menjadi tidak senonoh. Dampak negatifnya merasa malu dan kurangnya percaya diri. 3. Difitnah di sosial media, kurangnya kepercayaan pada orang lain. 4. Dikirimi gambar porno, merusak cara berpikir yang baik. Terakhir, dikirimi berita bohong atau hoaks. Dampak negatifnya yaitu terjadinya konflik atau perselisihan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan terkait diskusinya. Baik, untuk pertanyaan ya, Pak Dian coba ingin menanyakan kaitannya dengan diskusi kalian. Ya, di sini kalian menuliskan ya. Seperti itu. Terkait menghina perihal sara atau perbedaan agama. Ya. Ini contoh yang sering ditemui kalian ya. Ya, seperti itu. Untuk menanggapi hal semacam ini gimana? Siapa yang mau jawab? Tentunya Mbak April. Coba tadi soalnya apa, Pak? Ya, ini kan kalian menuliskan menghina perihal sara atau perbedaan agama. Ya, tentunya yang sering kalian temui kan seperti itu. Untuk menanggapi kaitannya dengan ini ya, apa yang sering ditemui kalian itu, tanggapannya kamu itu seperti apa? Jawabannya kesadaran dimulai dari kesadaran diri sendiri supaya tidak membeda-bedakan perihal perbedaan agama, karena sudah jelas di Indonesia itu terdapat 6 perbedaan agama. Banyak sekali agama di Indonesia ini, jadi tidak perlu dipermasalahkan, cukup saling berteman Ya, saling berteman. ya, bertoleransi. Oke, ya, terima kasih. Sini tepuk tangan. Yang ya, berarti yang pada intinya itu yaitu harus saling menghargai sesama umat beragama, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih, sangat bagus sekali untuk jawabannya. Ya, untuk yang berikutnya kelompok 4 sudah belum? Sudah, ayo siapa yang ingin Arsehan? Ayo Han. Tepuk tangan untuk Arsehan. Ayo Han. Dibacakan Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, berikan masing-masing 5 contoh cyberbullying yang sering ditemui, dilakukan atau dialami. Jawaban yang pertama, diolok-olok di dalam game online atau di media sosial. Jawaban kedua, diancam di media sosial. Jawaban ketiga, dipaksa untuk mengirim foto, video yang tidak senonoh. 4. Menyebarkan aib atau foto yang belum siap. 5. Menyebarkan berita hoaks. Pertanyaan yang kedua, berikut ini
adalah 5 daftar cyberbullying. Berilah uraian dampak negatifnya baik secara fisik maupun psikis dengan mengisi tabel berikut. 1. Diancam di media sosial. Dampak negatif terhadap korban merasa takut. 2. Fotonya diedit menjadi tidak senonoh, trauma dan depresi. 3. Difitnah di sosial media, rasa ingin bunuh diri. 4. Dikirimi foto gambar porno. Dampak negatif terhadap korban adalah bisa menjadi kecanduan. 5. Dikirimi berita bohong atau hoak. Dampak negatif terhadap korban adalah gangguan mental. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya apa yang telah tadi diutarakan oleh Mas Arsehan. Nah, di sini Pak Dian juga akan menanyakan ya, misalkan kalian diolok-olok di dalam game online ya atau media sosial ya. Terus cara pencegahannya menurut kalian itu apa? Ada yang ingin tidak mainin game online lagi. Serius ini? Ya. Enggak? Iya. Bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk kelompok yang terakhir ya, kelompok berapa? 3. Coba siapa yang ingin maju? Silakan. Awas Mas, beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Berikanlah masing-masing 5 contoh cyberbullying yang sering ditemui, dilakukan atau dialami. Contoh cyberbullying atau pembulian di media sosial. 1. Menyebarkan aib seseorang di media sosial. 2. Dikucilkan saat bermain game di media sosial dengan perkataan yang kotor. 3. Menyebarkan fitnah terhadap seseorang yang tidak disukai di media sosial. 4. Mengolok-olok seseorang dengan memasukkannya ke dalam grup. 5. Diejek di kolom komentar pada saat memposting tentang dirinya. 6. Dikirimi dan mengirim gambar porno. Pertanyaan kedua, berikut ini adalah daftar cyberbullying. Berilah uraian dampak negatifnya, baik secara fisik maupun psikis, dengan mengisi tabel berikut. 1. Diancam di sosial media. Dampak negatifnya yaitu korban menjadi takut dan cemas. 2. Fotonya diedit menjadi tidak senonoh. Dampak negatifnya yaitu menjadi takut hingga dapat menyebabkan depresi. 3. Difitnah di sosial media. Dampak negatifnya yaitu korban menjadi tidak pede untuk bersosialisasi. 4. Dikirimi gambar porno. Dampak negatifnya yaitu korban menjadi trauma karena dikirim video yang tidak pantas. 5. Dikirimi berita bohong atau hoaks. Dampak negatifnya yaitu korban menjadi ikut terpengaruh dengan berita hoaks tersebut dan ikut-ikutan untuk menjauhinya. Baik, terima kasih dari sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya. Baik. Ya. Ya, jadi untuk diskusi kali ini ya, kalian tentunya sudah bisa ya kaitannya yang sering ditemui kaitannya dengan kehidupan sehari kalian ya, kaitannya dengan cyberbullying ya. Bagus sekali untuk diskusi kali ini ya. Terus di sini juga ya ada pekerjaan lagi untuk kalian ya. Nanti dikumpulkan
pada saat pertemuan yang berikutnya. Ya, nah di sini ya Pak Dian coba dibagikan Pak, satu kelompok satu. Ya, ini tugas kalian ya. Nah, nanti bisa dikumpulkan pada saat ke pertemuan yang berikutnya ya. Per kelompok ya, itu tugasnya per kelompok. Nah, di sini itu kaitannya amatilah berbagai bentuk cyberbullying di sosial media selama 1 minggu. Nanti kalian amati ya perilaku-perilaku cyberbullying yang ada di media sosial. Ya, nanti dituliskan di situ. Ya, itu contohnya ada 4. Misalkan kalian melihat banyak, ya dituliskan tidak apa-apa. Seperti itu ya. Nanti setiap kelompok ya bisa dipresentasikan di depan. Seperti itu. Paham ya? Paham? Paham. Oke, terus untuk tugas berikutnya yang sudah tak bagikan nanti ya, tak bagikan lewat Google Form. Ini materi cyberbullying ya. Dan nanti dibuka aja di HP kalian, kajian lewat grup ya, grup 9D kan ada ya, ya seperti itu ya. Baik, terus yang berikutnya yaitu tugas yang berikutnya Pak Dian meminta ya, ini setiap kelompok itu membuat poster kaitannya ya, ajakan untuk stop bullying ya, seperti itu. Nanti bisa diupload di media sosial ataupun grup SMP kan ada ya di Facebook. Nanti bisa diposting di situ, ajakan lah ya, ajakan untuk stop bullying. Disitulah nanti bukti itu nanti dikirimkan ke saya bahwa kalian itu sudah melaksanakan tugas yang saya berikan. Waktunya sama ya, 1 minggu ya, sama yang tadi Pak Dian bagikan ya. Oke, siap. Baik, untuk materi kali ini lah di sini ya, Pak Dian meminta kalian ya menyimpulkan kaitannya dengan pembelajaran kali ini. Coba siapa yang akan menyimpulkan, Mbak April, kaitannya materi ini, dan coba refleksikan ya apa yang kamu dapat terkait dengan materi cyberbullying ya. Jadi ya. Oke, kesimpulan dari materi pada hari ini, dari pemaparan materi tadi ya, saya mulai mengerti, mulai dari pengertiannya cyberbullying itu apa, dan dampak-dampaknya, penyebabnya, jenis-jenisnya, serta dari sini juga saya bisa lebih berjaga-jaga dan mengatur etika perilaku saya mulai saat ini juga hingga ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Sini aja dulu, enggak apa-apa. Ya, tadi ingin tanya, dari materi ini perasaannya kamu seperti apa? Coba direfleksikan. Senang. Senang. Ya. Ya. Senangnya seperti apa? Senangnya karena saya mendapatkan pengetahuan baru untuk memotivasi diri saya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menghina orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak April. Ya, baik. Materi kali ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya, karena mungkin waktu sudah menunjukkan siang ya, mungkin di sini Pak Dian kan hampir 2 jam ya.
sampai 2 jam memberikan materinya yang kaitannya dengan cyberbullying. Tadi sudah disampaikan kaitannya kesimpulan dengan cyberbullying dan sudah direfleksikan oleh Mbak April ya. Kaitannya di sini sangat senang dengan materi cyberbullying yang tentunya itu akan bisa diterapkan pada dirinya ya. Mungkin saja bisa ditularkan ke teman yang lainnya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak April. Ya, untuk tugas depan jangan lupa ya, kaitannya dengan kalian membuat poster tentang ajakan stop bullying, dibuat sebagus mungkin ya, biar untuk menarik yang lain ya, agar bisa mengikuti ajakan kalian seperti itu ya. Itu aja ya. Di sini baik, karena waktu sudah habis ya, jangan lupa nanti tugasnya dan sebelumnya coba diatur lagi kembali ke bentuk semula, maksudnya duduknya ya. Baik, mohon perhatiannya ya, karena waktu sudah habis ya, gantian dengan mapel yang lain ya. Alhamdulillah materi yang Pak Dian sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke, gitu aja ya. Di sini sekalian boleh istirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Silakan kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Krisna. Ya, terima kasih. Kemarin panjenengan sudah melakukan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kaitannya proses pembelajaran kemarin kelas berapa, Pak? Kemarin kelas 9, Pak. Oh, kelas 9. Oke, berikutnya yang ingin saya tanyakan itu, apa tujuan panjenengan untuk proses pembelajaran kemarin, Pak? Tentunya untuk tujuan dalam proses pembelajaran kemarin terkait dengan anak biar tahu kaitan dengan cyberbullying yang marak terjadi sekarang ini. Ya, di media sosial. Berikutnya, apakah dalam proses pembelajaran kemarin itu ada hambatan atau kendala yang terjadi, Pak? Untuk kendala di sini yaitu tentunya itu, Pak, seperti anak yang kurang memperhatikan ya, Pak. Terkadang ada anak yang ngobrol sendiri seperti itu, terus ada juga yang sebagian anak tidur lah ya. Seperti itu kendalanya seperti itu, Pak, terkait pembelajaran kemarin. Dari proses pembelajaran itu apakah sudah terpenuhi semua dari alur pembelajarannya, Pak? Kalau dari alur pembelajaran sih masih ada, Pak. Ya, yang pertama itu adanya satu, Pak, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas saya belum membuat menyampaikan terkait dengan proses pembelajaran. Terus tentunya ya mungkin kurang efektif lagi, Pak. Seperti itu. Oke, berikut selanjutnya untuk tadi kan ada hambatan ya. Nah, untuk meminimalisir atau membuat hambatan itu tidak terjadi lagi, itu apa yang akan Pak Dian lakukan? Ya, tentunya yang pertama saya akan membuat catatan, Pak, catatan kekurangan-kekurangan yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan flashback ke anak seperti itu. Terus agar yang kedua membuat video yang lebih interaktif lagi seperti itu. Itu ya, Pak. Dia anak itu nantinya akan aktif lagi. Aktif lagi. Selanjutnya
untuk proses selanjutnya Pak ini Pak ya. Setelah Pak Dian itu tadi menyampaikan itu membuat kekurangan dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira mau diterapkan pada pertemuan keberapa? Mungkin pertemuan berikutnya Pak terkait dengan tadi kesepakatan kelas yang saya belum laksanakan ya, mungkin saya akan melaksanakan terkait dengan kesepakatan kelas, bahwa kesepakatan kelas itu harus tetap kita laksanakan, terutama kan untuk anak ya Pak, biar anak itu mengikuti pembelajaran itu lebih aktif lagi. Oke, berikutnya ini untuk kegiatan yang mungkin Pak Dian nanti akan lakukan, itu tolong saya dikasih tahu, barangkali nanti saya bisa melihat perkembangannya dari hasil kekurangan tadi, hambatan tadi yang Pak Dian ceritakan. Itu ya Pak ya. Untuk kegiatan berikutnya kira-kira jenengan mau pakai kelas yang ini lagi atau kelas yang lain? Mungkin kelas beda Pak. Beda kelas. Beda kelas. Soalnya kan kelas yang lain juga kan butuh materi ini juga terkait dengan cyberbullying. Ya itu aja ya Pak. Mungkin yang tadi sudah saya sampaikan, tolong Pak Dian bisa meningkatkan kompetensi pembelajarannya lagi untuk kaitannya ke depannya nanti, supaya apa yang Pak Dian ini tentang hambatan dan kekurangannya bisa ditutupi atau dihindarkan lagi untuk ke depannya. Gitu ya Pak. Terima kasih matur nuwun Pak Dian atas kesempatannya. Saya mohon maaf dan saya mau pamit lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh.